Cirebon, 12 Januari tahun 2018. Namaku Dania. Jika ada yang melihat hidupku 5 tahun lalu, mereka mungkin akan berkata, aku adalah perempuan paling beruntung di kota ini. Aku istri seorang lelaki soleh bernama Rudi. Suamiku dikenal baik, pendiam, rajin mengajar di pondok pesantren kecil di pinggiran Cirebon. Setiap subuh, ia membangunkanku dengan suara lembut, bukan sentuhan kasar. Setiap malam, ia menutup hari dengan doa, bukan amarah. Aku mencintainya dengan tenang, dan aku pikir ketenangan itu akan bertahan selamanya. Rumah kami sederhana, cat dinding warna krem, lantai keramik dingin yang selalu bersih, dan rak buku agama yang rapi. Aku merawat rumah ini seperti aku merawat pernikahanku. Pelan, sabar, dan penuh niat baik. Aku bukan perempuan yang suka menuntut. Bagiku, dicintai dengan adab sudah lebih dari cukup. Rudi sering menggenggam tanganku sambil berkata, Dania, menikah denganmu adalah cara Allah menjagaku. Aku mempercayai setiap kata itu, tanpa curiga, tanpa waspada. Di Cirebon, nama Rudi cukup disegani. Ia sering diminta mengisi pengajian, menjadi pembimbing santri, dan tempat bertanya soal agama. Aku bangga, bukan karena statusnya, tapi karena caranya menjaga sikap. Aku percaya pada satu hal. Lelaki yang menjaga pandangan akan menjaga pernikahannya. Aku salah besar. Hari-hariku berjalan normal. Aku mengurus rumah, sesekali membantu kegiatan sosial pesantren. Para santri memanggilku Bu Nyai dengan penuh hormat. Aku tersenyum. Tak pernah merasa terancam oleh siapapun. Saat itu, aku belum tahu, di antara barisan santriwati yang menunduk sopan, ada satu pasang mata yang terlalu sering mencari suamiku. Namanya Inara. Aku pertama kali melihatnya pada suatu sore. Ia membantu menyajikan teh untuk para ustadz. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk ukuran santri yang seharusnya menjaga jarak. Senyumnya lembut, tapi matanya penuh keberanian yang tak biasa. Rudi memperkenalkannya singkat. Santri baru, pintar, rajin. Aku mengangguk, tak menaruh prasangka. Aku ini istri sah. Aku percaya diri. Aku percaya iman suamiku. Malam itu, aku salat lebih lama dari biasanya. Entah kenapa hatiku terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang sedang dipersiapkan takdir tanpa seizinku. Rudi tidur lebih cepat. Ponselnya bergetar sekali di meja. Aku tidak membukanya, karena saat itu, aku masih istri yang percaya penuh. Aku tidak tahu bahwa ketenangan ini adalah ketenangan terakhir sebelum hidupku berubah selamanya. Dan aku belum sadar, rumah yang selama ini kujaga dengan doa pelan-pelan sedang dimasuki orang ketiga. Bukan lewat pintu, tapi lewat keyakinan yang kelak akan dipakai untuk melukaiku. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk pertengkaran. Ia datang dalam hal-hal kecil. Terlalu kecil untuk disebut salah, tapi terlalu sering untuk diabaikan. Rudi mulai lebih sering ke pesantren. Bukan hanya sore atau malam, tapi hingga larut. Bahkan di hari libur, ada santri yang perlu dibimbing, katanya singkat. Aku mengangguk, karena aku istri seorang pendidik. Karena aku istri lelaki yang selama ini ku kenal menjaga batas. Namun perlahan, aku mulai mengenali jeda-jeda aneh dalam keseharian kami. Rudi tak lagi menatap mataku lama-lama saat bicara. Tangannya masih menggenggam tanganku, tapi pikirannya terasa jauh. Doa malamnya tetap panjang, tapi namaku jarang ia sebut. Dan yang paling menggangguku, ia mulai sering menyebut Inara. Inara cepat memahami kitab. Inara rajin sekali. Dania. Inara itu hatinya lembut. Setiap nama itu keluar dari bibirnya, dadaku terasa mengeras. Bukan cemburu berlebihan, lebih seperti firasat yang berusaha kutolak. Aku mencoba bersikap dewasa. Aku menenangkan diriku sendiri. Mungkin ini cuma perasaan perempuan yang terlalu sensitif.
Suatu sore, aku datang ke pesantren lebih awal, membawa makanan. Aku ingin mengejutkan Rudy. Ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa aku masih istrinya, bukan bayangan di rumah. Aku melihat mereka dari kejauhan. Rudy duduk di serambi, Inara di hadapannya. Jaraknya terlalu dekat untuk disebut wajar. Ia menunduk, memainkan ujung jilbabnya, suaranya lirih, terlalu lirih untuk sekadar murid. Aku tidak mendengar kata-kata mereka, tapi aku melihat ekspresinya. Rudy tersenyum, senyum yang dulu hanya ia berikan padaku. Aku berhenti melangkah. Kakiku terasa berat, seolah lantai pesantren ini menolakku. Saat Rudy melihatku, senyumnya langsung hilang. Dania, nada suaranya berubah. Gugup, Inara berdiri cepat, wajahnya pucat. Tapi matanya tidak sepenuhnya takut. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki seorang santriwati pada suami orang. "Maaf, Bu," katanya sopan, tapi senyumnya samar. Aku membalas dengan senyum yang kupaksa. Martabatku menolak runtuh di depan mereka. Di rumah malam itu, aku memberanikan diri bertanya, "Kamu dekat sekali dengan Inara?" Rudy terdiam lama, terlalu lama. "Jangan berpikir yang tidak-tidak," jawabnya akhirnya. "Dia hanya santri. Kita ini orang beragama." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada tuduhan apapun. Karena sejak kapan agama dipakai untuk menutup jarak yang terlalu dekat, aku tidak membantah. Aku memilih diam. Tapi malam itu, aku menangis dalam doa yang tercekat, bukan karena aku tidak percaya pada suamiku, justru karena aku mulai takut bahwa keimanannya kelak akan dipakai sebagai alasan untuk mengkhianati perasaanku dengan cara yang paling halal. Dan saat aku memejamkan mata, satu hal yang belum ku tahu adalah Inara tidak datang hanya untuk belajar. Ia datang dengan niat, dan niat itu mulai menemukan celah di hati suamiku. Sejak hari itu, aku mulai merasakan kesepian yang aneh. Kesepian yang muncul meski aku masih tidur di sisi suamiku sendiri. Rudy masih pulang ke rumah, masih menyapaku, masih makan masakanku. Tapi kehadirannya terasa seperti bayangan. Tubuhnya ada, pikirannya tidak. Aku mencoba mengingatkan diri sendiri tentang siapa aku. Aku istri sah. Aku menikah secara halal. Aku tidak kurang sebagai istri. Namun setiap kali Rudy menyebut pesantren, hatiku menegang tanpa diminta. Suatu malam, setelah Isya, aku memberanikan diri duduk di sampingnya. "Kita sudah jarang bicara," kataku pelan. Rudy menatapku sebentar, lalu kembali ke kitabnya. "Tidak ada yang berubah, Dania." Kalimat itu membuat dadaku sesak, karena justru itulah yang berubah. Ia tak lagi menyadari perubahan itu sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat tanda-tanda yang tak bisa lagi kusebut kebetulan. Ponselnya selalu dibawa kemana-mana. Jika ada pesan masuk, ia membacanya cepat, lalu mematikan layar. Aku tidak mengintip, tidak menuduh. Tapi hatiku mencatat semuanya. Di pesantren, para santri mulai berbisik. Aku menangkap potongan kalimat yang tidak utuh, tatapan yang terlalu cepat dialihkan. Inara sering dipanggil sendiri. "Ustadz Rudy, sabar sekali sama dia." Aku pulang dengan dada bergetar. Malam itu, aku berdiri lama di depan cermin. Aku masih cantik. Aku masih merawat diri. Aku masih perempuan yang dulu ia perjuangkan. Lalu mengapa aku merasa seperti sedang kalah? Aku kembali menghadap Rudy. "Kamu masih mencintaiku?" tanyaku. Suaraku nyaris bergetar. Ia terdiam. "Lagi, cinta itu bukan hanya rasa," katanya akhirnya. "Cinta itu tanggung jawab." Jawaban yang benar, tapi terasa dingin. Aku menunduk, menahan air mata, karena yang kubutuhkan malam itu bukan definisi cinta, melainkan kepastian bahwa aku masih dipilih. Di dalam hatiku ada suara kecil
yang mulai berteriak, "Bersiaplah, Dania. Sesuatu yang besar akan datang." Dan aku tidak tahu bahwa ketenangan yang kupaksakan ini akan segera diuji oleh satu kalimat yang akan mengubah arah hidupku selamanya. Kalimat itu diucapkan pada malam yang tampak biasa saja. Hujan turun tipis di Cirebon. Angin membawa bau tanah basah masuk lewat jendela. Aku baru saja merapikan sajadah ketika Rudi memanggil namaku dengan suara yang terlalu serius untuk diabaikan. "Dania, kita bicara sebentar." Aku duduk di hadapannya. Jarak kami dekat, tapi rasanya seperti dipisahkan dinding tebal. Tangannya bertumpu di lutut, punggungnya tegak, napasnya ditahan. Seperti seseorang yang sudah menyiapkan pidato. "Ada apa?" tanyaku. Ia menunduk sejenak, lalu menatapku lurus. "Kamu tahu dalam Islam, poligami itu diperbolehkan." Dadaku langsung berdebar. Bukan karena aku tidak tahu, tapi karena aku tahu kemana arah kalimat ini. Aku memilih diam. "Aku sudah lama memikirkan ini," lanjutnya, "dan aku ingin melakukannya dengan cara yang benar. Dengan izin, dengan kejujuran." Aku menelan ludah. "Melakukan apa?" Ia menarik napas panjang, seolah sedang mempersiapkan diriku. Padahal yang ia siapkan adalah lukaku. Aku ingin menikah lagi. Dunia seakan berhenti bergerak. Suara hujan di luar mendadak terdengar terlalu keras. Jantungku berdetak tak beraturan. Tanganku dingin. "Dengan siapa?" tanyaku. Meski aku sudah tahu jawabannya. Rudi menyebut nama itu dengan suara tenang, hampir seperti membaca ayat. "Inara." Aku tersenyum. Bukan karena aku kuat, tapi karena martabatku menolak roboh di hadapannya. "Alasannya?" tanyaku pelan. "Dia membutuhkan perlindungan," katanya, "dan aku mampu berlaku adil. Ini bukan soal nafsu, Dania. Ini soal menjalankan syariat." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada teriakan. "Jadi begini rasanya, ditinggalkan atas nama agama? Aku istrimu," kataku. "Apakah aku tidak cukup? Kamu cukup," jawabnya cepat. "Tapi ini bukan tentang kekuranganmu." Aku tertawa kecil, tawa pahit yang bahkan aku sendiri tak mengenalnya. "Kalau aku menolak?" tanyaku. Rudi terdiam. "Lama menolak tidak berdosa," katanya akhirnya, "tapi menghalangi kebaikan. Itu yang harus dipikirkan." Aku menunduk, air mata jatuh ke pangkuanku, satu demi satu. Malam itu, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Aku tidak sedang diminta berbagi suami. Aku sedang diuji untuk merelakan hidup yang selama ini kuanggap aman. Dan sejak malam itu, rumah kami tak lagi sama. Pagi, setelah pengakuan itu, aku bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Rudi sudah tidak ada di sisi ranjang. Sejadahnya terlipat rapi, seolah tak pernah terjadi apapun semalam. Aku duduk lama di tepi ranjang, masih berharap semua itu hanya mimpi buruk. Namun saat aku keluar kamar, suara Rudi terdengar tenang dari ruang tamu. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mematahkan hati istrinya. "Dania," katanya, "aku harap kamu bisa memikirkannya dengan kepala dingin." Aku menatapnya. "Kalau aku menolak?" ulangku. Suaraku lebih tegas dari yang kurasa. Ia menatapku balik. Wajahnya datar. "Aku tidak memaksa. Aku hanya menyampaikan niat." Kalimat itu membuatku nyaris tertawa. Karena sejak kapan niat yang terus diulang, dibahas, dan ditekan dari segala arah bukanlah paksaan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi ujian yang melelahkan. Aku mulai menerima nasihat yang sebenarnya adalah tekanan dari orang-orang yang seharusnya netral. Seorang ustazah berkata padaku, "Perempuan solehah itu diuji lewat keikhlasan." Seorang kerabat menasihati, "Daripada suamimu tergelincir, lebih baik kamu mengalah." Bahkan ibuku sendiri, dengan mata berkaca-kaca, berkata,
Yang penting, rumah tanggamu utuh. Nak, tidak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Tidak ada yang bertanya apakah aku sanggup. Semua seolah sepakat, yang harus berkorban adalah aku di pesantren. Suasana berubah drastis. Inara kini lebih sering terlihat, lebih percaya diri. Ia menunduk saat bertemu denganku, tapi sorot matanya berbeda. Bukan malu, melainkan yakin. Aku mendengarnya sekali berbisik pada temannya, tanpa sengaja. Kalau memang sudah jodoh, Allah pasti mudahkan. Kata-kata itu menancap di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Malamnya, aku mengunci diri di kamar. Aku sujud lama. Air mataku jatuh tanpa suara. Ya Allah, bisikku, kalau ini ujian, beri aku kekuatan. Tapi jika ini ketidakadilan, jangan biarkan aku dipaksa mengatasnamakanmu. Aku sadar, posisi ini berbahaya. Jika aku bertahan tanpa bersuara, aku akan hancur perlahan. Jika aku melawan, aku akan dicap istri durhaka. Dan di tengah kebisuan itu, Rudi semakin yakin pada keputusannya. Ia tidak lagi bertanya, apakah aku setuju. Ia mulai bicara, kapan? Saat itulah aku mengerti. Ini bukan lagi soal poligami. Ini tentang harga diriku sebagai seorang istri. Dan jika aku tidak mulai berdiri sekarang, aku akan kehilangan diriku sendiri. Bahkan sebelum kehilangan suamiku. Kesadaran itu datang, seperti tamparan pelan yang terus berulang. Aku mulai memperhatikan perubahan sikap. Rudi yang tak lagi berusaha menyembunyikan apapun. Ia masih sopan, masih berbicara lembut, tapi keputusannya terasa kaku. Seperti tembok yang tak bisa ditembus doa maupun air mata. Ia mulai sering menyebut kata waktu. Kita tidak bisa menunda terlalu lama. Kasihan Inara kalau digantung. Semua harus jelas. Kalimat itu membuatku terhenyak. Sejak kapan perempuan lain lebih kasihan daripada istrinya sendiri? Aku masih mengurus rumah, masih menyiapkan sarapan, masih menunggu di ruang tamu seperti istri pada umumnya. Tapi posisiku perlahan digeser, bukan secara fisik, melainkan secara makna. Suatu sore, aku datang ke pesantren tanpa memberitahu, bukan untuk memata-matai, hanya untuk memastikan aku masih punya tempat di hidup suamiku. Yang kulihat membuat tenggorokanku tercekat. Inara berdiri di samping Rudi, memegang buku catatan. Mereka berdiskusi. Terlalu dekat, terlalu akrab, terlalu nyaman. Dan yang paling menyakitkan, Rudi tidak menegurnya, tidak menjaga jarak, tidak mengingatkan batas. Saat mereka melihatku, Inara menunduk sopan, tapi wajahnya tenang. Tidak panik, tidak takut. Seolah ia tahu posisinya aman. Malam itu aku memberanikan diri bicara lebih keras. Aku tidak rida, kataku. Aku tidak sanggup hidup seperti ini. Rudi menatapku lama. Tatapan yang dulu penuh kasih, kini penuh pertimbangan. Ridamu penting, katanya. Tapi izinku sebagai suami juga punya tanggung jawab. Aku tercekat. Jadi sekarang, posisiku bukan lagi pasangan. Aku hanya variabel dalam keputusan yang sudah ia buat. Tekanan datang bertubi-tubi. Aku mulai dijauhi sebagian orang. Ada yang menatapku dengan iba. Ada pula yang menatapku seolah aku penghalang kebaikan. Di pesantren, bisik-bisik makin nyaring. Namaku disebut bukan sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai perempuan yang belum ikhlas. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk lama di depan cermin, menatap wajahku sendiri, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur pada diriku sendiri. Apakah aku masih istri yang dihormati, atau hanya penghalang yang sedang menunggu disingkirkan dengan cara yang suci? Di titik itulah aku tahu, aku tidak bisa terus diam. Jika aku tidak bergerak sekarang, aku tidak hanya akan kehilangan suami, tapi juga harga diriku
sebagai seorang perempuan. Dan malam itu, aku mengambil keputusan kecil yang kelak akan mengubah arah seluruh hidupku. Keputusan itu bukan untuk menang, bukan untuk membalas, bukan pula untuk menjatuhkan siapapun. Keputusan itu sederhana, dan justru karena itu terasa menakutkan. Aku tidak akan membiarkan diriku diinjak atas nama apapun. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, menyapu lantai, menata rumah, semua kulakukan dengan tenang. Seolah badai belum lama singgah di kepalaku, Rudy duduk di meja makan. "Kamu terlihat lebih tenang," katanya. Aku mengangguk. "Aku sudah berpikir." Ia menatapku. Sorot matanya penuh harap. "Aku tidak bisa dipoligami," kataku pelan tapi jelas. Bukan karena aku tidak paham agama, tapi karena aku paham diriku. Rudy menghela napas. "Kita bisa cari jalan tengah." "Bagiku, ini sudah jalan buntu," jawabku. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di wajahnya. Hari itu, aku mulai melakukan hal-hal yang selama ini kutunda. Aku menemui seorang konselor pernikahan yang juga perempuan. Aku bercerita tanpa menyembunyikan apapun tentang tekanan, tentang rasa takut, tentang martabat yang terus terkikis. "Kamu tidak berdosa jika menolak," katanya lembut. "Menjaga dirimu juga bagian dari amanah." Kalimat itu membuat dadaku menghangat, bukan karena membenarkan, tapi karena menguatkan. Aku juga mulai berbicara pada diriku sendiri dengan jujur, bahwa aku lelah diminta mengalah, bahwa aku tidak ingin hidup dalam pernikahan yang membuatku merasa kecil. Di rumah, Rudy mulai gelisah. Ia tak lagi membahas kapan, tapi bagaimana kita bisa atur agar kamu tetap nyaman, katanya. "Kamu tetap istri pertama." Aku tersenyum tipis. Aku tidak ingin jadi nomor apapun. Di pesantren, kabar tentang sikapku mulai menyebar. Ada yang mendukung diam-diam. Ada yang menganggapku keras kepala. Aku menerima semuanya tanpa menjelaskan, karena untuk pertama kalinya, aku tidak hidup untuk membuktikan apa-apa pada siapapun. Malam itu, aku menulis satu kalimat di buku catatanku. Jika aku harus kehilangan status untuk menyelamatkan harga diri, maka aku memilih kehilangan status. Dan saat aku menutup buku itu, aku tahu, jalan yang kupilih tidak akan mudah, tapi setidaknya, jalan itu milikku sendiri. Aku memilih datang sendiri ke pesantren sore itu, tanpa memberitahu Rudy, tanpa meminta izin siapapun, bukan untuk membuat keributan. Aku hanya ingin satu hal, kejelasan. Inara sedang duduk di perpustakaan kecil ketika aku memanggil namanya. Ia menoleh, lalu berdiri dengan wajah yang seketika berubah hati-hati. "Iya, Bu," katanya sopan. Aku menunjuk bangku di depannya. "Duduk, kita bicara." Tangannya sedikit gemetar saat menarik kursi. Aku melihatnya jelas, tapi aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah. "Aku tidak akan berputar-putar," kataku. "Aku istri sah Rudy." Ia menunduk. "Saya tahu. Aku juga tahu kamu tidak sekadar belajar," lanjutku, "dan aku ingin mendengarnya langsung darimu." Inara terdiam lama, lalu ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya mantap. "Saya tidak berniat merebut," katanya. "Saya hanya merasa dimengerti." Kalimat itu membuatku nyaris tertawa. "Dimengerti oleh suami orang?" tanyaku pelan. Ia menelan ludah. "Ustadz, Rudy bilang, poligami itu halal. Dan jika niatnya baik," aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Halal bukan berarti pantas," kataku. "Dan baik, menurut siapa?" Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, keyakinannya goyah. "Aku tidak marah padamu," lanjutku, "tapi aku tidak akan berpura-pura rela." Aku berdiri. "Apapun yang kamu harapkan dari suamiku, itu berarti menghapus posisiku."
Dan aku tidak akan diam saat itu terjadi. Inara menangis pelan, tapi aku tidak memeluknya. Aku tidak menghiburnya. Karena aku bukan pelaku, aku korban yang sedang menjaga martabatnya. Saat aku berbalik pergi, ia berkata lirih, "Kalau akhirnya Ustadz tetap memilih menikah lagi," aku menoleh, menatapnya tenang. "Maka aku akan memilih pergi," jawabku. Dan percayalah, hidup dengan lelaki yang meninggalkan istrinya demi dalih kebaikan tidak akan setenang yang kamu bayangkan. Aku melangkah keluar dengan kaki gemetar, tapi punggung tegak. Malamnya, Rudi menatapku dengan wajah yang tidak asing. Wajah seseorang yang merasa wilayahnya disentuh. "Tanpa izin, kamu bicara dengan Inara?" tanyanya. "Iya, kenapa?" "Karena aku tidak mau mati perlahan dalam diam," jawabku. Ia menghela napas berat. "Ini semakin rumit, Dania." Aku menatapnya lurus. "Bukan aku yang merumitkan. Aku hanya berhenti berbohong pada diriku sendiri." Dan malam itu, aku tahu. Setelah aku bicara pada Inara, tidak ada lagi jalan mundur. Sejak percakapan itu, rumah kami terasa seperti ruang tunggu yang tak pernah memanggil nama. Sunyi, rapi, tapi penuh ketegangan yang menggantung. Rudi berubah, bukan menjadi kasar, justru sebaliknya. Ia menjadi terlalu tenang. Ketenangan yang membuatku waspada. Suatu malam, ia mengajakku duduk di ruang tamu. Tidak ada kitab di tangannya, tidak ada nada menggurui. Hanya suara datar seorang lelaki yang merasa sudah sampai di ujung kesabaran. "Aku tidak ingin ini berlarut," katanya. "Kita perlu keputusan." Aku mengangguk. "Silakan." Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, seolah sedang menawarkan sesuatu yang adil. "Kamu bisa tetap di sisiku. Kita jalani ini bersama. Aku janji akan adil." Aku menunggu. Hatiku tahu, kalimat itu belum selesai. "Atau, lanjutnya, kalau kamu merasa tidak sanggup, kita bisa berpisah dengan baik-baik." Aku tersenyum pahit. "Jadi, inilah pilihannya. Bertahan dengan luka yang dilegalkan, atau pergi dengan cap perempuan yang tak mau berbagi." "Kamu menyebut ini pilihan?" tanyaku. Rudi terdiam. "Ini jalan terbaik untuk semua." "Untuk siapa?" balasku, cepat. "Untukmu, untuk Inara, atau untukku?" Ia tidak menjawab. Malam itu, aku tidak menangis. Aku justru merasa kosong. Kosong yang jernih. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Rudi tidak sedang bertanya apa yang kuinginkan. Ia sedang menungguku menyesuaikan diri dengan rencananya. Hari-hari berikutnya seperti hitung mundur. Ia mulai membahas teknis, tempat tinggal, pembagian waktu, omongan orang, semua disampaikan rapi. Seolah perasaanku hanyalah variabel kecil yang bisa diatur belakangan. Aku berjalan di kota Cirebon sendirian sore itu, menyusuri jalan yang dulu sering kami lewati bersama. Aku duduk di bangku taman, memejamkan mata, dan bertanya pada diriku sendiri, jika aku bertahan, siapa aku 5 tahun lagi? Dan jika aku pergi, apa aku akan menyesal? Jawabannya datang tanpa suara. Aku akan menyesal jika mengkhianati diriku sendiri. Malamnya, aku berkata pelan, tapi tegas. "Aku tidak memilih dari dua pilihanmu." Rudi menatapku heran. "Maksudmu?" "Aku memilih diriku," jawabku. "Dan apapun konsekuensinya, aku siap." Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah pucat. Karena akhirnya ia sadar, aku bukan lagi istri yang bisa ditekan dengan dalil dan kesabaran sepihak. Dan sejak saat itu, konflik kami tidak lagi diam-diam. Ia menuju titik puncak. Aku mulai membereskan hal-hal kecil, bukan koper, bukan pakaian, melainkan ikatan-ikatan yang selama ini menahanku. Aku berhenti berharap Rudi berubah pikiran. Aku berhenti menunggu ia memilihku kembali. Aku berhenti menawar harga diriku sendiri. Setiap pagi, aku menatap cincin di jariku lebih lama dari biasanya.
Bukan karena ragu melepasnya, melainkan karena aku sedang mengucapkan selamat tinggal pada versi diriku yang dulu. Rudy memperhatikan perubahan itu. "Kamu serius dengan keputusanmu?" tanyanya suatu malam. "Aku selalu serius," jawabku tenang. "Hanya saja, baru sekarang aku jujur." Ia menghela napas panjang. "Kamu tahu konsekuensinya." Aku mengangguk. "Aku tahu, konsekuensi itu tidak ringan. Aku akan kehilangan status sebagai istri ustadz yang disegani. Aku akan menghadapi bisik-bisik. Aku akan dicap perempuan yang menolak jalan agama. Tapi anehnya, aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku menemui pengacara perempuan yang direkomendasikan temanku. Kami berbicara panjang tentang hak, tentang proses, tentang kemungkinan terburuk. "Ini tidak akan mudah," katanya. "Aku tidak mencari mudah," jawabku. "Aku mencari adil." Di rumah, Rudy mulai jarang bicara. Tatapannya bukan lagi penuh keyakinan, melainkan campuran antara kecewa dan tak percaya. Seolah ia tak menyangka aku benar-benar berani melangkah sejauh ini. Suatu sore, ia berkata lirih, "Aku tidak menyangka kamu akan memilih jalan ini." Aku menatapnya. "Aku juga tidak menyangka kamu akan memintaku berbagi." Kami sama-sama diam. Dalam diam itu, aku tahu cinta kami tidak habis oleh marah. Ia habis oleh arah yang berbeda. Malam itu, aku menuliskan satu kalimat terakhir di buku catatanku. Jika mempertahankan pernikahan berarti menghapus diriku sendiri, maka kepergian adalah bentuk paling jujur dari kesetiaan pada diri. Aku menutup buku itu, dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya bermula, aku tidak takut lagi. Karena aku sudah siap kehilangan segalanya, asal tidak kehilangan diriku sendiri. Hari itu datang tanpa aba-aba. Pagi di Cirebon terasa lebih panas dari biasanya. Udara menempel di kulit, membuat napas terasa berat. Rudy duduk di ruang tamu sejak subuh, menungguku keluar kamar. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan keputusan yang sudah final. "Kita selesaikan hari ini," katanya pelan. Tidak ada nada marah, tidak ada ancaman. Justru itulah yang membuat dadaku runtuh. Aku duduk di hadapannya. "Baik." Ia mengeluarkan selembar kertas dari map coklat. Aku tidak perlu membacanya untuk tahu apa isinya. Tanggal sudah tertera. Nama kami tertulis rapi. Seolah ini hanya urusan administrasi, bukan akhir dari hidup yang pernah kami bangun bersama. "Aku sudah mantap," katanya. "Ini jalan yang kupilih." Aku mengangguk, dan disitulah aku kalah untuk terakhir kalinya. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tidak lagi ingin bertarung. "Kamu tidak akan menunggu?" tanyaku. Rudy menatapku lama. "Aku tidak bisa menunda amanah." Kata itu lagi. Amanah. Aku tersenyum tipis. Amanah yang mengorbankan perasaan istrimu. Ia tidak membantah. Siang itu, aku mengemasi barang-barangku. Tidak banyak. Hidupku memang tidak pernah berisik. Yang paling berat justru benda-benda kecil. Mug yang dulu kami beli bersama, foto pernikahan yang masih tergantung rapi, sajadah yang sering kami pakai berdua. Aku menurunkan foto itu, bukan dengan marah, bukan dengan tangis, hanya dengan lelah. Saat aku melangkah ke pintu, Rudy berdiri. "Maafkan aku," katanya lirih. Aku menatapnya. "Aku memaafkan," jawabku jujur. "Tapi aku tidak bisa ikut jalanmu." Ia mengangguk. "Itu saja. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada janji bertemu kembali." Aku keluar dari rumah itu dengan langkah pelan. Rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempatku menua, kini menjadi bangunan yang harus kutinggalkan demi bertahan hidup. Dan saat pintu itu tertutup di belakangku, aku akhirnya menangis. Bukan karena aku ditinggalkan, melainkan karena aku menyadari cinta saja tidak cukup jika arah hidup sudah tak lagi sejalan. Hari itu, aku benar-benar kehilangan suami. Dan untuk sesaat,
Aku juga kehilangan pegangan. Aku menumpang di rumah ibuku malam itu. Kamar kecil dengan jendela kayu yang berderit tiap kali angin lewat. Tidak ada yang berubah di ruangan ini sejak aku remaja, kecuali aku. Aku berbaring lama tanpa tidur, menatap langit-langit, mendengar detak jam yang terlalu keras. Pagi datang tanpa membawa harapan, hanya membawa kenyataan. Aku bukan lagi istri siapapun. Aku salat, lama, terlalu lama, bukan untuk meminta dikembalikan, tapi untuk bertanya, kenapa semua doa yang kupanjatkan selama ini terasa sia-sia? Ya Allah, bisikku. Aku sudah sabar, aku sudah berusaha. Kenapa jalanku berakhir di sini? Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut tebal. Aku menjalani semuanya secara mekanis. Makan karena harus, mandi karena kebiasaan, tersenyum karena tidak ingin membuat ibu khawatir. Orang-orang mulai bertanya. Dengan nada pura-pura peduli, katanya, kamu tidak mau dimadu, kenapa tidak mengalah saja? Bukankah poligami itu dibolehkan? Aku mendengar semuanya seperti suara dari balik kaca. Jauh, tumpul, tidak lagi melukai, tapi melelahkan. Malamnya, aku kembali membuka buku catatanku. Halaman-halaman sebelumnya penuh dengan tekad. Kini tanganku gemetar saat menulis. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika semua ini hanya karena egoku? Pikiran itu menghantamku bertubi-tubi. Untuk pertama kalinya, aku ragu pada diriku sendiri. Aku menangis tanpa suara, bukan tangis marah, tapi tangis perempuan yang lelah memperjuangkan martabatnya sendirian. Di titik itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan sebagai istri. Aku sudah bicara, aku sudah bertahan, aku sudah menolak dengan cara paling terhormat. Dan semuanya gagal. Yang tersisa hanya satu pilihan terakhir, pilihan yang tidak pernah ingin kuambil, tapi kini berdiri tepat di depanku. Pilihan untuk benar-benar melepaskan, bukan dengan dendam, bukan dengan pembuktian, melainkan dengan keikhlasan yang sunyi. Aku menutup buku itu, menarik napas panjang, dan berkata pada diriku sendiri, jika inilah akhir peranku sebagai istri, maka aku harus belajar hidup sebagai diriku sendiri, dan saat itulah aku tahu. Besok, aku akan mengambil langkah yang paling sulit dalam seluruh hidupku. Hari itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena semangat, tapi karena aku takut jika terlambat, hatiku akan berubah pikiran. Aku mengenakan pakaian paling sederhana yang kupunya. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada warna mencolok. Aku tidak datang untuk dipandang. Aku datang untuk menutup satu bab hidupku. Gedung itu sunyi. Ketika aku tiba, bau kertas dan pendingin ruangan menyambutku. Seperti ruang tunggu takdir. Aku duduk di kursi panjang. Tanganku saling menggenggam, menahan gemetar yang tak mau pergi. Namaku dipanggil. Bukan sebagai istri, bukan sebagai pendamping, hanya sebagai individu yang akan dilepaskan. Rudi duduk di seberang, wajahnya rapi, sikapnya tenang. Ia tidak menatapku lama, entah karena sungkan, entah karena sudah siap kehilangan. Ketika proses dimulai, setiap kata terdengar seperti palu kecil yang mengetuk dadaku. Aku mendengarkan dengan kepala tegak. Meski di dalam ada sesuatu yang runtuh perlahan. Saat aku diminta bicara, suaraku sempat tertahan. Lalu aku menarik napas dan berkata jujur. Aku sudah berusaha mempertahankan, tapi aku tidak sanggup hidup dengan pernikahan yang meniadakan diriku sendiri. Tidak ada air mata, tidak ada tuduhan. Hanya kejujuran yang telanjang. Rudi mengangguk pelan, dan disitulah aku tahu keputusannya tidak akan berubah. Beberapa menit kemudian, semuanya selesai. Namaku tidak lagi terikat pada namanya. Statusku luruh begitu saja. Ringan, cepat, dan menyakitkan. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi. Semoga kamu menemukan ketenangan, kataku.
Ia mengangguk. Kamu juga. Tidak ada drama perpisahan. Tidak ada pelukan terakhir. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri di dua jalan yang tak akan bertemu lagi. Saat aku melangkah keluar, kakiku terasa lemas. Tapi ada satu hal yang aneh. Dadaku terasa lapang. Sakit, ya, tapi tidak sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berjuang melawan sesuatu yang tidak memilihku. Hari itu, aku resmi kehilangan segalanya. Namun, tanpa kusadari, aku juga baru saja menyelamatkan diriku sendiri. Kebebasan itu tidak datang dengan sorak-sorai. Ia datang dalam bentuk keheningan yang panjang. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar ibu. Lampu redup, koperku masih tertutup. Aku menatapnya lama, seolah di dalamnya ada sisa-sisa hidup yang belum sempat kuberi nama. Aku tidak merasa menang, aku juga tidak merasa kalah. Aku hanya kosong. Aku membuka ponsel, pesan-pesan masuk silih berganti. Ada yang menguatkan, ada yang menghakimi. Aku membaca sekilas, lalu mematikan layar. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menjelaskan apapun. Aku menunaikan syalat dengan gerakan yang pelan. Saat sujud, dadaku bergetar. Air mata jatuh. Bukan deras. Lebih seperti bocor pelan dari tempat yang lama tertahan. Terima kasih. Bisik, bukan karena aku bahagia, tapi karena aku masih diberi napas. Setelah semua ini, hari-hari berikutnya terasa ganjil. Aku bangun tanpa rutinitas lama. Tidak ada pesan dari Rudi. Tidak ada jadwal pesantren. Tidak ada peran yang harus kupenuhi selain menjadi diriku sendiri. Dan justru disitulah rasa takut muncul. Siapa aku tanpa status itu? Aku berjalan pagi, menyusuri gang kecil di Cirebon. Orang-orang menatap biasa saja. Dunia ternyata tidak runtuh, hanya karena pernikahanku berakhir. Matahari tetap terbit, warung tetap buka, anak-anak tetap berangkat sekolah. Hidup terus berjalan, tanpa menungguku siap. Aku duduk di bangku taman, mengingat semua yang telah kulalui. Aku mengulang-ulang percakapan terakhir, keputusan terakhir, langkah terakhir. Sakitnya masih ada, tapi kini tidak lagi mencekik. Aku menyadari satu hal yang sederhana dan menyakitkan. Aku tidak pernah kalah dari perempuan lain. Aku hanya memilih untuk tidak kalah dari diriku sendiri. Dan pilihan itu, meski sepi, adalah pilihan paling jujur yang pernah kuambil. Aku tidak menang, aku tidak mendapatkan apa-apa. Tapi aku bebas. Bebas dari rasa bersalah yang dipaksakan. Bebas dari cinta yang tak lagi memilihku. Bebas untuk memulai, meski dari nol. Di titik terendah itu, aku akhirnya mengerti. Kadang, penyelamatan tidak terasa seperti kemenangan. Ia terasa seperti kelelahan yang akhirnya boleh beristirahat. Dan dari kelelahan itulah, perlahan, aku mulai sembuh. Kesembuhan itu tidak datang seperti cahaya yang tiba-tiba menyilaukan. Ia datang seperti pagi, berkabut, dingin, samar, tapi nyata. Aku mulai dari hal paling sederhana. Bangun pagi dan merapikan tempat tidurku sendiri. Tidak ada yang menungguku di meja makan. Tidak ada yang menanyakan jadwal hari ini. Untuk pertama kalinya, seluruh hariku hanya milikku. Aku merasa asing dengan kebebasan itu. Beberapa hari pertama, aku berjalan tanpa tujuan. Menyusuri jalanan Cirebon, duduk di kedai kecil, memesan teh hangat yang terlalu manis. Aku belajar menikmati sepi tanpa merasa ditinggalkan. Aku mulai bekerja kembali, menerima pesanan kecil, membantu kegiatan sosial di lingkungan ibu. Tidak besar, tidak prestisius, tapi cukup untuk membuatku merasa berguna. Setiap kali lelah, aku mengingat satu hal. Aku pernah lebih hancur dari ini, dan aku bertahan. Malam-malam masih berat. Ada kalanya aku terbangun dengan dada sesak, seolah kenangan lama datang tanpa permisi. Tapi kini, aku tidak melawannya. Aku duduk, menarik napas, dan membiarkannya lewat. Tidak apa-apa,
Kataku pada diri sendiri, kamu sedang belajar hidup lagi. Suatu sore, aku bercermin lebih lama dari biasanya. Wajahku tampak berbeda. Bukan lebih cantik, bukan pula lebih tua. Hanya lebih jujur, aku tersenyum kecil. Bukan senyum untuk siapapun. Senyum untuk diriku yang bertahan. Aku belum bahagia, tapi aku tidak lagi hancur. Dan di titik itulah, aku sadar. Kebangkitan tidak selalu dimulai dengan keberanian besar. Kadang ia dimulai dengan satu keputusan kecil untuk tidak menyerah pada hari ini. Aku melangkah pulang dengan langkah ringan, membawa satu keyakinan sederhana. Aku akan baik-baik saja. Kalimat itu terus kuulang dalam hati, seperti doa kecil yang kubuat sendiri. Awalnya terasa asing, seolah aku sedang meyakinkan orang lain. Tapi, hari demi hari, kata-kata itu mulai menetap. Suatu pagi, aku menemukan kotak lama di lemari ibu. Isinya barang-barangku sebelum menikah. Buku catatan, foto-foto lama, dan selembar sertifikat pelatihan yang dulu hampir kulupakan. Aku tersenyum getir. Ternyata aku pernah punya mimpi, dan aku pernah berjalan ke arahnya. Sebelum hidup membelokkanku terlalu jauh, aku duduk di lantai, membuka buku catatan itu. Tulisan tanganku dulu lebih ceria, lebih berani. Ada rencana-rencana kecil yang belum sempat terwujud. Ada diriku yang percaya bahwa masa depan bisa dibentuk dengan usaha. Air mataku jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena rindu pada diriku yang pernah hilang. Hari itu aku mengambil keputusan lain, bukan yang besar, bukan yang dramatis. Aku mendaftar kembali ke kegiatan yang dulu kutinggalkan. Aku menghubungi teman lama. Aku membuka pintu-pintu kecil yang selama ini tertutup oleh peran sebagai istri. Setiap langkah terasa kikuk, setiap senyum terasa baru. Ada kalanya rasa bersalah datang menyusup. Apakah aku egois karena mulai bahagia? Lalu aku ingat, aku sudah cukup lama mengalah. Sore itu, aku berjalan pulang dengan hati yang anehnya hangat. Aku merasa ditemani, meski sendiri, seperti ada bagian diriku yang akhirnya kembali berdiri di sampingku. Di depan cermin, aku menatap mata sendiri dan berkata pelan, kita masih di sini. Dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya berakhir, aku merasa utuh. Bukan karena memiliki siapapun, melainkan karena aku kembali memiliki diriku sendiri. Rasa utuh itu tidak berisik. Ia hadir seperti napas yang akhirnya tidak tertahan. Suatu sore, aku menerima pesan singkat dari nomor yang sudah lama kuhafal. Namanya muncul di layar. Dan anehnya, dadaku tidak lagi bergetar. Aku harap kamu baik-baik saja. Aku membaca kalimat itu lama. Tidak ada amarah yang naik. Tidak ada rindu yang menuntut. Hanya jarak yang kini terasa sehat. Aku mengetik balasan singkat. Aku baik, semoga kamu juga. Lalu aku meletakkan ponsel tanpa menunggu jawaban. Disitulah aku tahu, luka terakhir telah tertutup, bukan karena dilupakan, tapi karena diterima. Aku melanjutkan hidupku, mengisi hari dengan hal-hal yang dulu kutunda, tertawa dengan teman lama, bekerja dengan niat baru, menyusun rencana kecil tanpa harus meminta izin siapapun. Malam-malamku tidak lagi sunyi, ada tenang yang menemani. Aku belajar satu hal penting. Bahagia tidak selalu berarti bersama. Kadang, ia berarti selesai. Aku tidak membenci masa lalu. Aku juga tidak memutarnya ulang. Aku mengucapkan terima kasih pada diriku yang bertahan, pada doa yang tak selalu dijawab seperti yang kuharapkan, dan pada keberanian yang akhirnya kupilih saat aku melangkah ke depan. Aku tidak membawa beban, hanya pengalaman dan harapan yang lebih jujur. Aku tersenyum. Senyum yang ringan, karena akhirnya aku tahu kemana kakiku akan melangkah. Aku menoleh ke belakang, bukan untuk kembali, tapi untuk memahami perjalanan ini tidak pendek dan tidak mudah. Ada hari-hari
Ketika aku merasa menjadi perempuan paling kuat, lalu keesokan harinya runtuh tanpa sebab. Dulu, aku mengira kegagalan selalu berbentuk ditinggalkan. Sekarang, aku tahu, kegagalan yang sebenarnya adalah tinggal di tempat yang menghapus dirimu perlahan. Aku tidak gagal menjadi istri. Aku hanya memilih untuk tidak menjadi istri yang terluka setiap hari. Aku belajar bahwa iman bukan alat untuk menekan. Ia seharusnya menguatkan, bukan melumpuhkan. Aku juga belajar bahwa cinta yang dewasa tidak memaksa orang lain berkorban sendirian. Jika hanya satu yang terus mengalah, itu bukan kebersamaan, itu penghapusan diri. Kini, ketika orang bertanya tentang masa laluku, aku tidak lagi tersenyum pahit. Aku menjawab dengan jujur. Tanpa drama, aku pernah mencintai, kataku, dan aku pernah melepaskan. Tidak ada rasa malu di sana. Aku berjalan lebih ringan, bukan karena lukaku hilang sepenuhnya, tapi karena aku tahu cara membawanya tanpa tersandung. Setiap langkah mengingatkanku bahwa aku masih di sini, hidup, bernapas, dan utuh. Pelajaran terbesarku sederhana. Menjaga martabat bukan berarti melawan. Kadang ia berarti pergi dengan tenang. Dan dari semua yang hilang, satu hal tetap tinggal. Diriku sendiri. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku ingin memeluk perempuan itu. Perempuan yang terlalu sabar, terlalu percaya, terlalu sering menyalahkan dirinya sendiri. Aku ingin berkata padanya, kamu tidak berlebihan, kamu hanya sedang dilukai. Aku ingin mengingatkannya bahwa cinta bukan ujian ketahanan, bahwa pernikahan bukan tempat untuk berlomba siapa yang paling kuat menahan sakit, dan bahwa iman tidak pernah meminta perempuan menghapus dirinya demi kebahagiaan orang lain. Dulu, aku sering bertanya pada diri sendiri, apa kurangku? Apa salahku? Sekarang aku tahu. Pertanyaan itu salah alamat. Bukan aku yang kurang. Aku hanya berada di tempat yang tidak lagi memilihku. Jika aku bisa bicara pada diriku yang dulu, aku akan berkata, pergilah lebih cepat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berharga. Aku akan mengajarinya satu hal yang paling sulit kupelajari, bahwa melepaskan tidak selalu berarti kalah. Kadang, itu adalah bentuk keberanian paling sunyi. Aku tidak menyesali cinta yang pernah kuberikan. Aku hanya menyesali waktu yang kuhabiskan untuk bertahan di tempat yang salah. Kini, aku hidup dengan ritme baru. Lebih pelan, lebih jujur, dan lebih penuh kesadaran. Aku tidak lagi mengejar definisi bahagia orang lain. Aku menciptakan bahagiaku sendiri. Dan setiap kali aku melihat bayanganku di cermin, aku tersenyum. Karena perempuan itu akhirnya aman. Inilah akhir dari kisahku sebagai istri yang menolak dipoligami. Bukan akhir yang ramai. Bukan pula akhir yang ingin dikasihani. Ini akhir yang tenang. Aku berdiri di tempatku sekarang. Tidak sempurna, tidak tanpa luka, tapi utuh. Aku pernah patah oleh cinta yang dibungkus dalil, oleh kesabaran yang diminta sepihak, oleh keikhlasan yang dipaksa. Tapi aku tidak hilang. Aku belajar bahwa perempuan boleh memilih dirinya sendiri tanpa harus merasa berdosa, bahwa menolak bukan berarti membangkang, dan bahwa martabat tidak bisa dinegosiasikan, bahkan oleh cinta, bahkan oleh agama yang disalahgunakan. Jika kisah ini sampai padamu, dan kamu sedang berada di persimpangan yang sama, dengarkan aku baik-baik. Kamu tidak diwajibkan bertahan di tempat yang membuatmu hancur. Kamu tidak berdosa karena memilih hidup yang utuh, dan kamu tidak sendirian. Aku adalah bukti bahwa kehilangan tidak selalu berujung kehancuran. Kadang, ia justru membuka pintu menuju hidup yang lebih jujur. Aku Dania. Aku pernah menjadi istri. Aku pernah kehilangan segalanya. Dan hari ini, aku masih berdiri dengan kepala tegak, dengan hati yang utuh.